Ya, pemirsa, kota Makkah, Arab Saudi semakin padat 2 pekan menjelang puncak haji. Hingga 1 Juni 2024, kota suci ini telah kedatangan 138.000 atau sekitar 65% dari seluruh jemaah haji Indonesia di tahun 2024. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghimbau jemaah untuk menjaga ritme ibadah sebelum puncak haji. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji. Kota Mekah, Arab Saudi semakin padat 2 pekan jelang puncak haji. Hingga 1 Juni 2024, kota suci ini telah kedatangan 138.000 atau sekitar 65% dari seluruh jemaah haji Indonesia tahun 2024. Kepala Daerah Kerja atau Daker Mekah Khalil Rahman mengatakan, jumlah tersebut bertambah lagi karena pada tanggal 2 Juni 2024, juga ada 19 kloter atau sekitar 7.425 jamaah datang dari Indonesia. Kemudian jamaah yang sudah datang dari Madinah menuju Mekah, ada 12 kloter atau sebanyak 4.743 jamaah akan tiba di Mekah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah untuk menjaga ritme ibadah sebelum puncak haji. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jamaah haji. Liputan IDX Jenuh. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menjelang puncak ibadah haji, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Farid Aljawi. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia Ampuri. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Farid. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan menjelang puncak ibadah haji Indonesia, begitu ya, khususnya dari calon jemaah haji Indonesia begitu di Tanah Suci. Bagaimana update-nya? Silakan ini, Pak Farid. Terima kasih Mas Pras. Ya, kita perlu apresiasi tahun ini, memang kuotanya luar biasa. Oke. Ada penambahan sekitar 20.000 kuota dan persiapan di tanah air, keberangkatan sudah mencapai sekitar 80%. Kemungkinan mulai tanggal 4 hingga 10 dan 11 itu adalah keberangkatan terakhir dan semuanya fokus ke kota Mekah. Untuk keberangkatan tanggal 5 masih harus berangkat ke Madinah dulu karena memang yang mereka mengambil program Madinah. Setelah itu pada tanggal 4 Dzulhijjah berkisar pada tanggal 11 Juni jamaah haji semua harus masuk ke Mekah. Ya, persiapan insya Allah sudah matang karena kita sekarang bisa melalui online ya, terkait dengan administrasi kartu Smart Card ya, juga sudah bisa diambil di sistem bagi mereka yang memiliki visa haji. Demikian Mas Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai dari kesiapan jemaah hajinya sendiri, bagaimana begitu untuk memasuki puncak ibadah haji tahun ini? Semua jamaah haji yang tahun ini sudah berada di Mekah, di Madinah maupun di Jakarta tentu semua sudah melalui verifikasi baik secara administrasi maupun kesehatan. Nah, secara kesehatan tentu kita ketahui bahwasanya tahun ini hajinya panas, kemungkinan bisa mencapai 48 derajat Celcius. Oke. Maka disarankan kepada para jamaah untuk ya tetap minum walaupun tidak haus. Ya. Jadi minum walaupun tidak haus. Karena apa ya? Karena panasnya tinggi dan saya juga mendapatkan laporan ya, beberapa kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang tidak penting ya tidak usah, ya fokus saja untuk pelaksanaan ibadah menjelang wukuf nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Oke. Tapi para calon jemaah haji Indonesia pun sudah mengetahui kondisi di sana, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan apa saja begitu dari mungkin Ampuri sendiri dan juga pemerintah begitu. Ya, Ampuri maupun pemerintah kita standby tenaga kesehatan. Bahkan Ampuri saat ini menyiapkan 2 ambulan khusus di luar yang disiapkan oleh pemerintah. Baik. Nah, ambulan khusus ini kita memang beli untuk kita manfaatkan kepada anggota ya secara maksimal, baik sebelum pelaksanaan ibadah haji atau saat nanti pelaksanaan ibadah haji. Nah, di luar yang mereka safari wukuf yang memang sudah tentukan oleh pemerintah, sudah tidak bisa lagi mereka normal sehingga mereka harus menggunakan mobil untuk safari wukuf begitu.
Baik. Nah, lantas bagaimana persiapan untuk menangani jemaah haji lansia Indonesia begitu dan juga disabilitas pada puncak ibadah haji? Sejauh mana persiapannya dan apa saja sih yang perlu dijaga begitu bagi mereka teman-teman disabilitas dan juga lansia ini khususnya begitu untuk calon jemaah haji? Haji kan ibadah fisik, Ya. Pak Pras, ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya pemerintah sudah mencanangkan haji ramah lansia. Hmm, Nah, dengan haji ramah lansia ini ya kita memang perlu penanganan khusus dan pendampingan. oke. Maka ya disiapkan untuk jamaah haji yang lansia, Hmm, ya mereka yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah wajib. hmm, Seperti ketika mereka datang, tawaf dulu, tawaf selamat datang, setelah ya. itu mereka istirahat. Ya, untuk yang sunnah-sunnah itu memang tidak diprioritaskan sehingga nanti saat pelaksanaan pada tanggal 8 mereka taruhiyah itu Hmm, didampingi khusus. Ya, memang sudah oke. ada pendamping yang memang sudah disiapkan dari awal, mungkin dari keluarganya untuk mendampingi yang lansia sehingga yang lansia-lansia ini memang sudah tertangani dengan baik. Untuk disabilitas ya terutama kami di Haji Khusus sedangkan saat ini kami bekerjasama dengan Komisi Disabilitas Nasional karena biar bagaimanapun ya kita harus memiliki penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap warga negara yang melaksanakan ibadah haji walaupun itu dia disabilitas. Maka kita memberangkatkan tim ya dari Komisi Disabilitas Nasional Republik Indonesia Oke. bekerjasama dengan Ampuri untuk memantau langsung dan memastikan bahwasannya penanganan disabilitas saat melaksanakan ibadah haji itu bisa sama dengan jamaah normal begitu. Baik, ini dia menarik begitu ibadah haji ramah lansia begitu ya yang diusung oleh Betul, pemerintah. betul. Baik, nah Pak Farid, bagi jemaah lansia yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian pemerintah kan akan melayani dengan safari wukuf begitu. Ada kuota ini sekitar 300 kuota yang disiapkan. Nah, lantas bisa dijelaskan tidak sih terkait dengan skema ini? Apakah ada biaya tambahan di sana begitu Pak Farid? Ya, terkait dengan wukuf, Ya, safari wukuf yang memang kuotanya ada 300 dari hmm, pemerintah, ini tidak ada tambahan biaya apapun, baik oke, itu di haji khusus maupun di haji reguler. hmm, Kalau haji khusus yang mereka sudah melalui tahapan kesehatan dinyatakan mampu, hmm, ya tentu kalau memang kesehatannya berkurang akan melalui pendampingan. Tapi mereka yang dinyatakan tidak mampu, mereka safari wukuf, itu nanti kita akan melapor kepada pemerintah dan kami pun ya menyiapkan kendaraan khusus untuk mengangkut jamaah haji dengan menggunakan 2 ambulan ya untuk safari wukuf di luar yang pemerintah punya gitu. baik. Dari sisi jumlah sebenarnya Pak Farid berapa sih banyaknya sekarang kalau memang ada penambahan kuota baik yang reguler maupun yang khusus begitu untuk ibadah haji tahun ini? Hmm, Penambahan kuota tahun ini untuk yang reguler sekitar 10.000, haji khusus 10.000. hmm, Tentu kita mengacu kepada petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama ya oke. terkait kuota petugas. Ya ini petugas kesehatan dalam hal ini yang memang mendampingi 24 jam dan sudah kita set Oke. sehingga jamaah-jamaah ini benar-benar tertangani. Dan kita Hmm, juga sudah menyiapkan obat-obatan yang dibawa oleh para penyelenggara ya dan juga kita menyarankan kepada masyarakat, kepada jamaah yang mempunyai penyakit khusus yang memang obatnya harus memang dibawa dari obat Indonesia itu boleh dibawa. Tentunya nanti hmm. dengan petunjuk dokter. Karena apa? Ya berdasarkan pengalaman obat-obat yang ada di Arab Saudi kadarnya jauh lebih tinggi ya ketimbang obat-obat yang ada di Indonesia. Oke. Maka dokter yang menjadi petugas Iya, ini iya. benar-benar mengkontrol satu-satunya jamaah sehingga saat pelaksanaan Hmm. besok bisa maksimal begitu, tidak terkendala lagi dengan penyakit atau gangguan-gangguan yang mengakibatkan tidak bisa maksimalnya pelaksanaan ibadah haji mereka. Baik, dan Pak Farid ini memang ada beberapa kejadian tidak mengenakan begitu ya 5 hari terakhir ini. Ada 3 kali penangkapan jemaah Indonesia karena tidak menggunakan tasrih atau surat izin resmi begitu. Ada 24 orang begitu kabarnya ditangkap juga di Madinah pada 30 Mei. Kemudian 2 orang ditahan, 22 orang sudah kembali ke Indonesia. Kemudian di 28 Mei KJRI juga mendapatkan kabar 19 WNI kembali ditangkap di Madinah namun berhasil dibebaskan karena tidak ada tanda-tanda akan berhaji. Kemudian 1 Juni, aparat keamanan kembali mengamankan 37 WNI yang diduga akan berhaji tanpa tasrih resmi. 3 dari WNI
ini sudah dibawa ke kejaksaan, sementara sisanya masih ditahan aparat keamanan Arab Saudi. Nah ini seperti apa sih mungkin bisa disampaikan begitu kejadian yang sebenarnya di lapangan begitu ya, Pak Farid? Ini Iya, menjadi isu hangat iya. ya akhir-akhir ini ya. Karena apa? Pelaksanaan umroh belum selesai, Mm-mm. tapi jamaah haji sudah masuk. Karena Oke. sesuai dengan ketentuan pemerintah, jamaah umroh yang menggunakan visa umroh terakhir pulang dari Arab Saudi pada tanggal 4 Juni Mm. saat ini. Oke. Sedangkan jamaah haji sudah masuk sejak awal Juni, sejak pertengahan Mei. Oke. Nah, karena itu schedule-nya dari pemerintah, ya sehingga kita tidak bisa memfilter mana yang kategorinya visa umroh, mana yang kategorinya visa haji. Hmm. Belum lagi ya info-info sekarang ini ya ada yang menggunakan visa ya selain visa haji untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Hmm. Jadi visa itu memang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi berbagai jenis ya. Oke. Dari visa ziarah ya. Ziarah itu kunjungan, ada yang kunjungan keluarga, ada yang kunjungan bisnis, ada yang kunjungan turis. Semuanya boleh masuk ke Arab Saudi. Hanya saja apakah visa itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji? Nah, hal-hal yang terjadi di Arab Saudi itu dalam rangka memfilter ya orang-orang semua yang akan melaksanakan ibadah haji dipastikan bisa haji, sehingga ada yang ketangkap kenyataannya mereka tidak menggunakan visa haji dengan visa ziarah. Ada yang mereka ternyata dengan visa umroh, Oke. tapi seolah-olah dia bikinkan visa haji, dia Hmm. bikinkan gelang palsu. Nah, ini kan kategorinya juga sudah pemalsuan. Nah, Hmm. hal-hal yang terjadi ini memang dalam rangka pemerintah Saudi juga memfilter ya dan memastikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji harus menggunakan visa haji dan harus bertasri. Oke. Karena Nah, kapasitas Arafah Mina ini sudah diperhitungkan kapasitas cuma hanya segitu saja oke, begitu. oke. Nah, Pak Farid, lantas letak kesalahannya di mana begitu? Apakah memang oknum begitu yang memanfaatkan untuk bisa pergi haji kah? Atau memang mereka tidak mengetahui secara detail aturannya? Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Farid. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data terkait dengan kuota jemaah haji Indonesia di tahun 2024. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat untuk total jemaah ada 241.000 jemaah, reguler 213.320 jemaah, kemudian khususnya 27.680 jemaah. Sementara berikutnya kita lihat kuota haji Indonesia dari tahun ke tahun. Memang tercatat di tahun 2024 ini yang paling tinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Ya Pak Farid, kita akan lanjutkan kembali. Nah ini bicara mengenai kejadian-kejadian yang menimpa calon jemaah haji Indonesia ini, letak kesalahannya kalau mungkin bisa dijabarkan, apakah memang karena WNI kita yang tidak mengetahui adanya perubahan aturan di pemerintah Arab Saudi kah? Atau memang ada oknum juga yang memanfaatkan sehingga membuat warga negara kita begitu pada saat melakukan ibadah haji ataupun kegiatan lainnya tidak sesuai dengan aturan di sana begitu. Silakan. Baik Mas Bas, yang pertama kita perlu ketahui Ya, visi Saudi 2030 dengan menghadirkan 30 juta orang masuk ke Arab Saudi. oke. Ya. Nah, tentu kita juga sudah tahu sekarang event-event apapun dibuat di Arab Saudi. Baik itu konser musik, ya kan, Hmm, pameran, event-event yang skalanya dunia dibuat di Arab Saudi. Nah, Saudi membuka peluang baik secara online, oke. ya kan, maupun melalui lembaga-lembaga untuk menerbitkan visa yang Hmm, namanya visa kunjungan atau biasa disebut juga dengan visa ziarah. ya, Nah, visa kunjungan ini boleh masuk ke negara Saudi, tentunya di kota Jeddah, kota Riyadh, kota Damam, dan lain-lainnya. Ya. Nah, banyak oknum yang memanfaatkan visa ini ya untuk mereka bisa masuk ke kota Mekah karena sudah di Arab Saudi. Nah, visa ini tidak ada yang palsu dan visa ini tidak ada yang salah. Ya, visa ini hanya bisa
kunjungan, tapi tidak diperuntukkan untuk haji. Nah, Oke. jika mereka mau menggunakan visa ini untuk haji, ada proses lagi yang mereka harus masuk ke kota Mekah. Nah, begitu mereka masuk kota Mekah, mereka harus menjalani semua pemeriksaan-pemeriksaan, ya, melalui apa namanya taptis-taptis. Dan ketika mereka lulus masuk Mekah, mereka ada proses lagi untuk bisa masuk ke Arafah, ya, ke Ar-Musnam, baik nanti Arafah, Mina, Muzdalifah. Nah, itu ring yang memang untuk disediakan untuk melaksanakan ibadah haji, dan jumlahnya juga terbatas, ya. Berdasarkan yang data kami terima, bahwasannya visa ziarah dari Indonesia yang sudah terbit dari sekian bulan lalu berjumlah 38.700 visa, ya. Ini angka yang luar biasa yang semuanya nanti kemungkinan akan masuk ke kota Mekah. Oke. Nah, sekarang salahnya di mana, ya? Kita tidak bisa mencegah kebijakan pemerintah Arab Saudi, ya, apapun itu, ya, terkait dengan orang yang akan masuk ke negaranya. Namun kita yang harus bisa mengedukasi masyarakat, kita harus bisa membatasi dan membuat sistem yang sinkron antara kementerian, ya, baik itu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM Imigrasi, Kementerian Luar Negeri terkait dengan pelindungan warga negara di luar negeri, Oke. Kementerian Perhubungan yang kaitannya dengan pesawat, ya kan, dan beberapa instansi lain yang kaitannya semua orang bisa melaksanakan ibadah umroh atau maupun ibadah haji. Nah, ini perlu sinkron sehingga tidak ada masyarakat yang menjadi korban atau masyarakat yang mengambil peluang dari kebijakan tersebut. Ya. Kalau ini kita bisa kompak, ya insya Allah tentu masyarakat ya bisa terlindungi. Oke. Nanti pun akan ada kejadian-kejadian yang terlantar, kejadian-kejadian mereka tidak bisa pulang karena uangnya habis. Ya, karena ini memang sekarang dalam rangka tata kelola seiring dengan digitalisasi, begitu, Mas Pras. Baik. Tapi dari masyarakat sendiri yang masih tertipu dengan oknum penyelenggaraan ibadah haji pun masih ada. Lantas bagaimana posisi dan peran Ampuri untuk bisa meminimalisasi kejadian itu? Karena kan yang dirugikan masyarakat juga nih yang akan melakukan ibadah haji, baik yang tadi furoda, khusus dan lainnya begitu. Nah, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, bahwasannya yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah yang menggunakan visa haji. Satu adalah jamaah haji reguler yang melalui pemerintah. Ya. Yang kedua adalah jamaah haji khusus yang melalui anggota kami Ampuri, ya, yang berjumlah sekitar 250 perusahaan. Tiga adalah haji mujamalah atau haji furoda. Ya. Haji furoda itu kuotanya didapatkan dari Arab Saudi, ya kan. Haji mujamalah dari kedutaan kepada mitra-mitranya yang ada di negaranya, di seluruh dunia tentunya. Nah, jika selain dengan visa haji mereka ke Arab Saudi saat musim haji, itu boleh-boleh aja, tapi belum tentu bisa masuk ke kota, belum bisa tentu masuk ke Arafah. Seandainya mereka bisa masuk ke Arafah, mereka pun harus membeli tasrik untuk haji. Nah, tasrik untuk haji ini sekarang banyak dijual dan itu banyak yang palsu. Ini permasalahannya. Dia mengklaim bahwasannya dia punya tasrik. Nah, pemerintah Arab Saudi setiap mereka random, ya, merazia ini. Nah, masyarakat ini tidak teredukasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah harga. Kita bisa tahu range kalau mereka mau ibadah haji, mereka dapat porsi haji itu pasti haji yang reguler atau haji khusus. Kalau mereka tidak mendapatkan porsi haji tapi harganya mirip, ya, dengan haji reguler tapi di bawahnya haji khusus, range-nya antara sekitar 150 juta sampai 200, itu dipastikan, ya, bukan dipastikan, ditanyakan lagi ke penyelenggaranya. Ini menggunakan visa apa? Visa ziarah kah, visa umrah kah? Ya. Seandainya jamaahnya setuju, yaitu memang resikonya antara jamaah dengan penyelenggara. Gitu. Kita tidak bisa melarang, Bu, ini nggak boleh, ini segala macam. Bisa juga. Karena memang visanya itu diterbitkan dan visanya itu asli. Gitu. Tapi bukan peruntukannya untuk haji. Di situ pun ditulis. Satu lagi, Mas Pras, yang kadang-kadang masyarakat tidak paham, ya, karena dijanjikan oleh oknum-oknum travel yang memang tidak bertanggung jawab, ya, sehingga mereka mengikuti, yang penting dijamin bisa haji karena diklaim mereka punya link segala macam bisa, dan memang itu ada dan itu juga terjadi. Cuman kalau secara ketentuan tidak bisa, ya, dan itu untung-untungan. Iya. Ketika mereka buat visa, Mas Pras, buat visa di kedutaan kan mereka sidik jari, bukan di kedutaan, di di tempat untuk buat visa itu mereka tanda tangan. Di situ ada ketentuannya.
karena itu ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ya bahwasannya ketika mereka dapat visa, mereka tidak boleh gunakan untuk haji. Ketika mereka gunakan untuk haji, ya kan, mereka kena sidik jari, maka mereka denda 10.000 real. Oke, wow, oke. Ya. Ya, Ketika mereka kenanya di Arafah atau di Mina, kena 50.000 real. Dan sudah dipastikan ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka 10 tahun tidak bisa masuk ke Arab Saudi. oh, Hal ini oke. memang tidak dijelaskan Iya. resiko-resikonya. Nah, itu dia. Berarti memang perlu ada edukasi lagi kepada masyarakat. Kemudian masyarakatnya pun juga harus aktif ya menanyakan kepada Betul. entah itu travel agentnya yang memang menjanjikan tadi untuk bisa melakukan perjalanan ibadah haji begitu. Baik, ternyata memang masih banyak tantangan dan lagi-lagi yang perlu ada edukasi literasi yang lebih masif Betul. lagi ya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji kepada seluruh masyarakat di tanah air. Baik, Pak Farid, terima kasih banyak Pak. Sukses, Terima kasih, semoga Pak juga Fuad. untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Sampai jumpa.